Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK, guys. Ya, alhamdulillah kembali lagi nih sama Putra dari AMDK, yang mana saat ini akan kembali bertemu dengan sohib-sohib atau sahabat-sahabat dekat AMDK untuk menggali informasi bagaimana sosok AMDK dulu dan sekarang. Adakah bedanya? Ikuti terus perjalanan Putra AMDK. Nah, sebelum itu kita sapa terlebih dahulu salah satu sahib AMDK juga nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat AMDK ingin berkenalan nih dengan Pak siapa? Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar, subhanallah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau seperti sahabat Nabi juga nih. Amin. Pak Abu Bakar ya, masya Allah. Pak Abu Bakar, Ana dapat info bahwasannya Pak Abu Bakar ini salah satu sohib atau sahabat dekatnya AMDK. Benar nggak tuh Pak? Betul. Betul Pak ya? Iya. Kira-kira mulai kapan tuh kenal AMDK atau mulai kapan sih deket sama AMDK ini? Pertama kali kenal itu sejak beliau mau berangkat haji. Mau berangkat haji, berarti Iya. kurang lebih sekitar 2002-an ya Pak ya? Iya. Itu awal ketemu atau Awal kenal. awal kenal? Iya. Rumah Bapak jauh memang sama rumah Pak AMDK nih? Dekat. Dekat ya? Tapi kok baru kenal pas 2002 itu? Karena beliau waktu masih di bank konvensional Mm-hmm. itu memang nggak terlalu dekat dengan orang-orang masjid. Oh gitu. Ya masih konven jauh lah dari masjid Pak ya. Ya. Masya Allah. Jadi pas masih di konven memang nggak deket nih sama, maksudnya jarang Nggak. bergaul sama orang-orang masjid ya. Iya. Jadi dulu AMDK ini sebelum haji atau memang pas titik hijrahnya itu kan memang awalnya itu pas haji Pak. Jadi memang sebelum haji itu beliau masih di konven dan itu nggak deket sama orang-orang masjid Pak ya. Iya, kurang dekat. Tapi setelah haji, setelah beliau hijrah ke perbankan syariah, perubahan yang paling nampak itu apa Pak? Perubahan yang paling nampak itu semangat untuk belajar agamanya yang sangat tinggi. Sehingga beliau itu mau memanggil beberapa ustaz untuk kita diajak sama-sama belajar. Beliau padahal baru hijrah tapi udah mau manggilin ustadz. Iya. Untuk didatangkan ke rumah dan dia mengajak kami untuk belajar sama-sama gitu. Masya Allah. Bapak ngelihat kayak gitu shock nggak sih Pak? Apa kan dulu kan nggak pernah ke masjid nih istilahnya, nggak kenal nih. Ya. Tiba-tiba baru pindah ke atau hijrah langsung ngundang ustadz, ngajak Bapak nih yang tadinya nggak kenal sama sekali. Ya waktu itu kan sudah kenal. Mm-hmm. Jadi beliau mengajak ada beberapa orang, kira-kira ada 4 atau 5 orang lah. 4 atau 5 orang. Nah di situ kita diajak ke rumah beliau Mm-hmm. untuk belajar sama-sama Mm-hmm. dengan memanggil beberapa ustaz. Oh. Yang ada waktu itu ada 3 ustaz yang kita panggil Oh. untuk belajar. Masya Allah. Jadi baru hijrah langsung siap manggil ustadz ya. Ya. Kalau selain itu
Bapak bisa melihat perbedaan apa aja sih yang tadinya sebelum hijrah sama sebelum hijrah? Yang Bapak lihat nih, yang paling berbeda dari sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah itu saya tidak kenal. Oh. Yang saya lihat itu ketika beliau hijrah dari konvensional ke bank konvensional ke bank syariah. Nah, dari situ sangat kelihatan sekali semangat untuk belajarnya, untuk belajar agama. Sehingga beliau manggil beberapa ustaz, antara lain Ustaz Solihin Hasibuan, Ustaz Ikhwan Mujahidin, sama Ustaz Agus Tridasa. Itu orang-orang itu semuanya di Palembang. Di Palembang. Dan beliau sangat luar biasa kalau ada ustaz yang dari luar kota, itu selalu diusahakan untuk singgah ke rumahnya. Masya Allah. Bahkan nginep di rumahnya. Oh, gitu. Jadi istilahnya ingin menjamu gitu ya? Iya, ingin menjamu. Dan beliau sangat cepat sekali mengenal ustaz-ustaz yang ada di kota Palembang. Masya Allah. Padahal beliau termasuk baru hijrah itu ya, tapi istilahnya sudah banyak kenalan ustadz gitu ya. Iya. Masya Allah. Ini pelajaran juga nih untuk putra AMDK. Jadi memang itu salah satu mungkin penguat bagi kita semua yang baru hijrah, mencari orang-orang yang bisa memotivasi kita atau bisa mengingatkan kita ketika kita sedang lemah lagi nih imannya. Karena orang biasa baru hijrah itu kan imannya masih naik turun. Betul. Baru hijrah mungkin dapat kesulitan. Kalau dekat sama ustadz kan dimotivasi lagi. Mungkin itu alasan beliau mungkin kenapa langsung cari ustadz gitu kan. Berarti kalau anak dengar Pak Abu Bakar ini kan tadi kan rumahnya deketan katanya ya? Iya. Deketan. Komunikasi AMDK dengan orang-orang komplek atau orang-orang yang ada di PHDM perumahan itu bagaimana Pak? Komunikasi beliau. Jadi nggak hanya dengan orang-orang masjid tapi dengan orang-orang umum juga bagaimana kalau Bapak lihat nih kesehariannya? Sekarang ini atau dulu? Dulu dan sekarang beda? Ya dulu beliau ya paling dekat dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Oh, kalau dulu dekatnya sama orang-orang yang rajin ke masjid. Kalau sekarang bagaimana Pak? Beda ya? Ya kalau sekarang ini beliau kalau dengan orang yang mungkin kelihatan jarang ke masjid, justru dia dakwai gitu. Oh. Sehingga orang tuh mau diajak ke masjid. Oh. Nah, ketika itu juga kita punya program sama beliau. Itu kita ada orang 4 tuh. Ada orang 4. Nah, masing-masing itu harus membawa orang-orang yang belum ke masjid yang di sekitar rumahnya. Minimal 2 orang. Oh gitu. Sebelah kanan atau sebelah kiri atau yang depan atau yang belakang. Challenge lah itu ya, tantangan lah ya. Iya. Masya Allah. Jadi nih sobat AMDK, jadi ternyata mereka ini punya challenge atau tantangan atau program. Itu program masjid atau bapak-bapak aja? Pribadi. Ya, termasuk inisiatif beliau. Oh, inisiatif AMDK juga nih ya? Iya. Masya Allah. Jadi mereka ini punya ide membawa orang-orang sekitar rumahnya yang belum ke masjid untuk dibawa ke masjid. Itu minimal 2 orang Pak ya? Iya. Minimal 2 orang. Bawa 2 orang. Setiap 1 orang Iya, bawa 2 orang. Bawa 2 orang. Ya. Masya Allah. Nah, ini minimal. Sobat AMDK yang baru hijrah atau yang saat ini sudah berada di jalan yang benar, bisa nih jadi motivasi nih, bisa nggak nih bawa orang sekitar rumahnya ke masjid untuk diajak sholat ataupun dengar kajian atau yang lainnya. Kemudian Pak Abu, dari sepanjang Pak Abu kenal dengan AMDK ini, apa yang paling Pak Abu ingat dari sesosok AMDK? Jadi kalau disebut AMDK Abu Muhammad Diono Kusen, itu langsung yang teringat itu apa?
ingat dengan AMDK itu yang paling teringat tuh orangnya sangat istiqomah. Istiqomah. Boleh bisa dijadikan untuk penyemangat dalam kita menuntut ilmu agama. Masya Allah. Jadi sobat AMDK, sudah beberapa orang yang memang atas pengakuan mereka sendiri, ini salah satu yang sangat diingat oleh sobat-sobat atau sahabat-sahabat AMDK, yaitu keistiqomahan beliau. Semoga saya sebagai putra AMDK dan sobat AMDK yang ada di rumah ataupun yang saat ini sedang menyaksikan channel AMDK juga bisa mendapatkan keistiqomahan untuk terus belajar dan terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Abu, mungkin masih banyak nih yang sebenarnya saya ingin gali lagi informasinya. Namun mungkin Pak Abu juga saat ini masih ada kegiatan yang lainnya. Saya berterima kasih atas informasi yang telah didapatkan. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa menjadi nasihat untuk kita semua untuk terus istiqomah dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.